Dia akan mancing di ujung. Di kelas itu ada lorong. Pada saat dia menuju ke depan ke sana, si sosok hitam muncul. Halo guys, balik lagi dengan tes Area 1919. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita dengan pengalaman saya yang begitu horor. Di sini saya dan teman saya yang bernama Udin. Di sini kami akan pergi mancing, tapi mancing itu malam hari. Di sini saya dan teman saya itu mancing kakap merah sih. Mancing itu mancing sama dia itu sekitar jam 11 atau jam setengah 12. Nah, setelah itu di sini kita siapkan peralatan mancing karena sudah mau jam 11. Kita siapkan mancing semua, sudah siap. Di sini umpannya tuh pakai ikan belanak. Di sini kami sebut dengan ikan belanak sih. Di sini kami menuju spotnya itu sekitar jaraknya ya 5 menitan lah. Mancing di situ sih mancing di sekolah. Jadi mancing itu pas di depan sekolah SMK. Di situ juga ramai, banyak karena di tengah kota sih. Cuma di sekolah itu, jadi di belakang sekolah itu gunung. Dari sekolah itu mungkin agak-agak gelap lagi kan. Memang banyak perumahan, cuma bagian ke atas itu masih hutan. Di sini saya dengan teman saya ini udah nyampe. Kita santai ngerokok dulu kan. Ngerokok sambil nyiapin peralatan untuk mau mancing, pasang kailnya. Di sini setelah pasang kail, ngerokok lagi. Di santai. Karena masih jam 11 kan. Jadi mancing ini kan ya biasa lah. Penuh dengan kesabaran ekstra. Jadi nggak bisa berisik. Di sekolah ini memang sekolah SMK ini rada-rada angker kan. Nggak angker tapi angker karena dulu sih banyak guru yang dulu lah. Memang ada yang guru yang meninggal di ruang lab. Jadi itu sudah lama kita pikir ya lama lah. Ini tempat mancing di situ ikannya ada. Jadi mancing. Di sini mancing biasa pasti ada bunyi-bunyi jangkrik kan. Kayak di hutan sih. Pasang umpan. Si teman saya Udin ini saya dekat depan sekolah SD sih. Ya, SD. Terserah itu SD. Di sini si teman saya di agak sana dikit lah. Jarak kita sekitar ya 4-5 meter lah dari teman saya nih yang nama Udin. Pasang umpan, kita lempar. Mancing ikan ini kan perlu kesabaran. Jadi lempar aja. Nanti tinggal ikan yang tarik, kita tarik balik lagi kan. Buang, bakar rokok, santai. Nah, ini si Udin ini kan. Aku kirain dia bercanda kan kayak lempar saya. Karena jarak cuma 5 meter dari dia. Cuma pas dilempar saya cuma agak arah ke saya ke dia teman saya Udin ini. Dia lagi juga merokok, saya juga ngerokok. Santai. Udah jam setengah 12 ya, ada ya kan di situ kan rumput juga ya lumayan lah lebat rumput sih. Cuma sudah dipangkas.
udah dipangkas. Setelah udah dipangkas kan, nah di situ kayak di sekolah itu kan gelap kan, sekolah juga tidak ada lampu. Saya dengar kayak orang jalan. Injak ini rumput. Saya pikir kan mungkin tikus atau apa kan. Cuma pandangan saya tidak nengok ke belakang. Mungkin tikus. Teman saya ini dia dengar langkah kaki lagi, cuma kayak orang lari. Terus dia bilang ke saya, dia kan jaga panggil saya, "Bro, kamu dengar nggak?" Terus saya bilang, "Dengar apa?" Nah, kayak orang lari sih. Masa sih? Jadi saya tak percaya sih. Saya bilang, tikus kali." Saya bilang ke teman saya, "Udin, tikus kali." Terus saya bilang, "Tikus itu perasaan kamu kali." Dia bilang, masa jelas bro, dia bilang ke saya, "Jelas bro, saya dengar." Saya diam kan, diam. Terus saya bilang, "Tidak ada suara apa-apa nih." Terus dia bilang, tadi bro, tadi. Oh itu tadi udah lewat, mungkin mampir lewat doang, kata saya gitu kan. Sampai saya ketawa. Di sini kayak ada orang bercerita, tapi di dalam kelas. Karena kita mancing tuh sama teman saya ini kan, belakang itu kan sekolah, jaraknya sekitar tidak sampai 5 meter lah, 2 atau 3 meter sih jaraknya dari sekolah itu. Karena saya dan teman saya ini mancing pas di atas swearing, ada orang bercerita. Terus jangan sampai teman saya tidak percaya, saya rekam kan, saya hidupin rekaman, saya diam, jadi pakai orang ngobrol di situ, kayak orang ngobrol anak-anak yang sekarang kayak orang masuk sekolah gitu. Bercerita ibu guru gini gitu kan. Di sini saya sudah mulai merinding. Jam begini saya kapan? Jam begini ada anak-anak murid kan, anak-anak sekolah. Terus saya selesai saya rekam, saya kan kayak batuk kan, saya batuk, itu tiba-tiba suara itu mulai hilang. Saya lanjutin bakar rokok lagi. Terus saya jalan ke dia, saya menuju ke teman saya bilang, "Bro, kalau kamu tidak percaya saya cerita ini, kamu tidak percaya atau tidak? Ada orang nih cerita bro di kelas." Dia terus dia balikan kata-kata tadi. Kamu salah dengar kali. "Halo kau, perasaan kamu kali," kayak gitu kan dia bilang. Bangke ini anak. Terus saya bilang, "Bro, ini saya ada rekam. Kalau kamu tidak percaya." Saya putar rekamannya, saya bilang, dia bilang, terus saya spontan, dia kaget kan, "Di mana?" Bangke bro, ini di belakang saya kan, mancing kan di belakang pas sekolah, kayak kelas, deretan kelas itu panjang, ada berapa kelas, ada 4 atau 5 kelas itu. Terus dia bilang, "Bro, yakin ini?" "Iya yakin." Dia kaget. Terus saya bilang harus diam aja sih, diam aja.
Terus saya balik lagi ke tempat saya, tempat mancing saya. Saya bilang santai. Saya bakar keruk lagi. Nah, ini si teman saya ini dengar. Dengar lagi orang cerita. Cuma dia tidak rekam. Di situ dia kemarin saya, dia bilang lagi, dia menuju ke saya, dia bilang, bro, ada orang cerita lagi. Ada orang cerita. Ayo, santai saja. Di sini saya cuma bilang kita kesini dengan baik-baikan, cuma mau mancing, bukan ganggu mereka kan. Jadi santai-santai saja. Jangan membuat gerakan tambahan, saya bilang ke teman saya. Teman saya bilang, ya oke. Saking pas dia balik begini, di kelas di ujung sana dia kan mancing di ujung. Di kelas itu ada lorong. Saat dia menuju ke depan ke sana, si sosok hitam muncul. Dia itu setinggi atap sekolah. Yang saya lihat itu cuma rambutnya doang yang keluar nih, sama tangannya panjang sama kakinya. Terus saya teriak, bro, balik. Kayak gitu kan dia. Bilang, kenapa balik? Posisi memang salah kita sih, salah kita berdua. Karena mancing itu kan biasa kan mesti kita mancing kan rame-rame. Kita mancing baru-baru di situ kan bau ikan kan tajam. Jadi makhluk itu tidak bisa dengar ikan. Dia tidak bisa cium anjir ikan. Pasti dia muncul. Gitu. Bro, saya bilang, bro, balik. Dia bilang, jangan agak, saya bilang ke dia, jangan agak ke kiri ya. Langsung putar balik kanan, balik jalan balik ke saya ulang. Dia bilang, apa sudah? Saya bilang, sudah, jalan balik kemari cepat. Di situ dia goyang-goyang. Pokoknya kepalanya goyang begitu, sesok kayak kepalanya itu lepas dari badannya kayak berjalan ke sana. Cuma saya pandang itu cuma sekali ke dia itu, karena saking mukanya begitu hancur kan. Takut banget sih. Saya bilang balik. Tadi saya juga ini umpan udah buang karena bau amis ikan tadi itu kan mengundang makhluk-makhluk itu kan. Itu kejadian itu yang saya lihat itu sudah pukul jam 1:25. Kenapa saya angkat HP nyala, saya lihat. Memang saya terperhatikan jam, cuma kelihat kan jam. Saya bilang pulang. Nah di sini kita berdua itu siap-siap pulang. Umpan kita sudah buang. Umpan sudah kita buang, dia buang umpannya, mancing kita bawa balik. Di sini pada saat mau beres-beres ini, ya suara ketawa. Itu suara ketawa itu bukan suara kunti atau apa. Kayak anak perempuan itu banyak. Ketawa itu dalam kelas. Di sini saya bilang, bro, siap-siap sudah. Bawa yang kita bisa bawa. Kita kabur. Balik. Terus dari situ jalan. Pokoknya dengar terus sambil lewat suara itu, suara ketawa itu masih dengar kayak suara ketawa rame-rame gitu anak-anak perempuan. Jalan lari. Pokoknya itu, jalan di Suring itu bukan jalan lagi lari. Setengah jalan setengah lari gitu kan. Lari
samping motor. Itu yang ketinggal di situ cuma minuman makanan ringan aja yang ketinggal di situ. Jalan kabur. Di situ saya dan teman saya di atas motor itu cerita, wih anjrit bangke, seram banget cok. Hanya kami balik ke tempat dia tinggal di warungnya kan. Dia cerita, sambil cerita dia bilang, bro angker. Terus teman saya tanya, kamu lihat sosok apa tadi bos? Kalau saya mau jelaskan pusing bro, saya hampir mau cantuk, saya mau copot. Saya bilang ke dia gitu kan, pokoknya besar, dia tinggi seatap rumah itu, seatap sekolah itu. Di situ saya kayak gimana ya, saya takut kamu dimakan tadi, saya bilang ke dia begitu kan. Makanya saya berteriak, kamu itu untuk balik, jangan tengok kiri, balik kanan aja langsung. Pokoknya sosok itu tuh menyeramkan sekali. Saking seramkan itu saya tidak bisa jelaskan bentuknya kayak gimana, cuma saya lihat karena saking bukan apa jijik kayak, pokoknya hangus, hancur sebelah begitu ya. Ini takut banget sih hari itu mancing sama seram memang. Lagi akhirnya teman saya bilang kalau mancing lagi kita bawa lebih banyak orang lah, 2 begitu, 4 orang. Ya mungkin sampai di sini cerita yang saya ceritakan, pengalaman sama teman saya lagi mancing. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen. Apabila teman-teman yang punya cerita, bisa kami ceritakan cerita teman-teman. Kalau teman mau share ceritanya itu nanti ada nomor WA di akhir video cerita Res Area. Ya, terima kasih.